anak-anak-Mu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Baik kau yang ada onsite di tempat ini maupun kau yang terhubung lewat YouTube, mari angkat suaramu. Sembah Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pusat daripada penyembahan kita malam hari ini. Tuhan yang menjadi pusat dari doa malam saat ini. Bukan manusia, bukan kegiatannya, tapi Tuhan yang jadi pusatnya. Sebab itu angkat suaramu, tinggikan Tuhan, tinggikan Tuhan, tinggikan Tuhan. Angkat suaramu bersorak menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kaulah yang menjadi pusat daripada ibadah malam hari ini Tuhan. Bahkan Kau alasan untuk kami datang saat ini. Baik kami yang beribadah terhubung secara langsung lewat onsite maupun kami yang terhubung secara langsung juga lewat aplikasi YouTube Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak sanggup, tidak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi, tempat, bahkan jarak. Itulah sebabnya malam hari ini Tuhan kami percaya kuasa-Mu sanggup bekerja bukan hanya bagi kami yang ada di tempat ini, tapi bagi siapapun kami yang bersekutu dengan Engkau saat ini Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan, kami yang terhubung lewat aplikasi pun kami yakin dan percaya kuasa-Mu sanggup bekerja. Tuhan kami mengucap syukur untuk malam hari ini, malam yang terbaik kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami imani saat ini Tuhan di malam yang terbaik, waktu yang terbaik saat ini. Engkau pun mau sampaikan firman-Mu untuk terus menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Tuhan kami mengakui, kami menyadari bahwa tanpa firman-Mu kami mudah untuk tersesat. Tanpa firman-Mu kami mudah untuk tawar hati. Tanpa firman-Mu kami mudah untuk menyerah dengan segala situasi dan kondisi. Kami mudah untuk putus asa. Kami gampang untuk kecewa, kami gampang untuk tawar hati. Kami mudah untuk overthinking. Kami mudah untuk kecewa. Kami mudah untuk tidak berpengharapan kalau firman-Mu tidak memberikan kekuatan bagi kami. Kalau sebabnya malam hari ini Tuhan, berbicaralah atas firman-Mu. Biar firman-Mu kembali meneguhkan langkah-langkah kami. Sebab kami percaya sekali Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Sampai selama-lamanya kami tetap anak-anak-Mu Bapa. Dan sebagai anak-Mu Bapa, Kau mengasihi kami dengan kasih setia yang tidak berkesudahan. Itulah sebabnya malam hari ini kami percaya Engkau akan berbicara bagi kami. Menuntun langkah kami. Bapa pakai hamba-Mu yang menjadi saluran di mana Engkau berbicara. Hamba tidak bisa, hamba tidak mampu kalau bukan firman-Mu yang menuntun, kalau bukan firman-Mu yang mengurapi, kalau bukan Roh Kudus-Mu yang memberikan kemampuan dan kuasa. Bahkan semua kami pun mengakui kalau bukan Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, yang memberikan kami pengertian, kami semua tidak bisa. Karena itu biarlah malam hari ini Bapak berbicara atas firman-Mu. Setiap kami, anak-anak-Mu kami siap untuk kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan juga buat teman-teman kita present worship. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang saya kasihi, sebuah kehormatan untuk kembali bisa melayani saudara pada saat ini, baik yang secara onsite maupun juga yang secara online. Saya mengucap syukur diberikan kesempatan oleh Tuhan anugerah untuk kembali bisa melayani pada saat ini, karena melayani adalah sebuah kehormatan, melayani bukanlah sebuah beban. Amin. Aminnya masih mencurigakan. Amin. Yes, dan by the way, Pak, kalau kami yang gak melayani, Pak, kami saat ini sebagai jemaat, kan yang melayani cuma yang di depan, Pak. No, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, bahkan juga yang terhubung lewat aplikasi YouTube, pada waktu engkau memuji, pada waktu engkau menyembah Tuhan, pada waktu tadi engkau mengangkat tangan, pada waktu engkau dengan kesungguhan hatimu, engkau mengangkat tangan, menyuarakan pujian penyembahanmu, engkau sementara melayani Tuhan. Amin. Karena melayani bukan bicara soal terbatas hanya aktivitas di panggung, di mimbar, tapi melayani pada waktu engkau dengan pujian penyembahanmu, kau sementara melayani Tuhan. Kau sementara say thank you sama Tuhan. Makanya penyembahan itu biarlah jangan kita hanya batasi sebenarnya di mimbar ini.
Tapi penyembahan itu bahkan menjadi keseharian kita pun bisa menjadi sebuah penyembahan kita. Amin. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya apresiasi karena memang kalau mau datang di Pluit Village ini, apalagi hari kerja begini tidak mudah. Tadi saya sendiri dari Jakarta itu wah, benar-benar saya juga tidak ingin terlambat, jangan sampai kemudian menyampaikan firman, kemudian sampai WL-nya harus ulang-ulang lagunya, kan kasihan ya. Dan senang sekali bisa melayani saudara. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran yang menurut saya sangat penting banget. By the way kan saya kan dari Manado nih, 7 bulan baru ada di kota Jakarta. Dan jadi sehingga kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara banyak banget yang masih dari Manado. Sehingga teman-teman saya baik yang terhubung lewat aplikasi Facebook maupun juga Instagram, 80-85% itu dari sana. Sehingga saya sedikit banyak tahu tentang perkembangan, walaupun tidak banyak banget perkembangan-perkembangan yang terjadi. Jadi beberapa media sosial di Sulawesi Utara pun saya ikuti. Nah, beberapa bulan belakangan ini ada sebuah fenomena, saudara boleh googling, ada sebuah jembatan di daerah Minahasa Utara, kok saya udah lupa ya namanya. Jadi itu jembatan itu yang overfly di Minahasa Utara itu sedikit heboh karena sempat menjadi tempat di mana orang melakukan bunuh diri. Yes, jadi sudah dalam waktu setahun ini mungkin sudah berapa yang lompat bunuh diri, yang tadinya cuma jalan, sampai akhirnya saya bersyukur apresiasi buat pemerintah, akhirnya sampai harus buat pembatas. Jadi ya membuat orang kalau mau bunuh diri agak repot gitu. Itu buat saya bagus tuh, untuk menjaga-jaga, nggak salah, bagus banget. Tapi waktu saya melihat itu, saya kemudian menemukan sebuah fenomena, how can? Karena nama yang bunuh diri itu nama-nama yang, nama-nama di Bible. Orang Kristen kan, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan saya nggak tahu kalau di kota Jakarta, mungkin karena saya juga belum banyak mengikuti, biasa kan berita-berita kan begitu banyak, saudara berseliweran, nggak mungkin kita ikuti. Tapi mungkin kalau di googling bisa dapat. Tapi karena saya terhubungnya sama yang di Manado lebih banyak, jadi saya tahu bahwa saya menemukan situasi memang tidak mudah. Saya berdoa saudara yang hadir malam hari ini maupun yang terhubung lewat aplikasi YouTube. Saya berdoa begini saudara, jangan sampai keadaan kemudian kita bisa melakukan hal yang bodoh seperti itu. By the way saudaraku, kenapa saya ingin ajak kita untuk merenungkan kebenaran ini? Karena menurut saya orang jangan-jangan bisa sampai di titik seperti itu. Sebab begini saudara, mereka pada akhirnya menyerah dengan kehidupan mereka. Saya tidak maksud, siapapun yang telah melakukan itu sebelumnya oke, tapi yang saya ingin berdoa, biarlah saat ini saudara dan saya, bahkan kita semua, bahkan keluarga kita, saudara-saudara kita bisa ingatkan bahwa begini, masih ada harapan dalam Tuhan. Makanya saudara yang suka judul khotbah, saya beri judul, berserah bukan menyerah. Ulang, berserah bukan menyerah. Kayaknya mirip ya, kayaknya sama. Enggak saudara. Bedanya jauh banget antara berserah sama menyerah. Terbanyak kita berpikir bahwa iblis juga kadang-kadang suka tipu kita. Saudara baik hati-hati banget loh bahwa iblis itu kan suka memutarbalikkan firman. Jadi dibuat mirip, dibuat seolah-olah ya yang benar yang itu tuh. Contoh ya. Waktu iblis menipu manusia pertama kali untuk jatuh dalam dosa, saudara masih ingat kan cara iblis menipu Hawa dan juga Adam. Memang iblis ngobrolnya paling banyak sama Hawa, tapi Adam juga ada di situ kan. Kan cara iblis ngomong kan begini, Tuhan kan berfirman kepada kamu, dia bilang loh. Tapi kalau sudah lihat kalimatnya, kemudian itu kan tidak persis sama dengan apa yang Tuhan katakan. Jangan kau makan buah pohon dalam ini. Oh kemudian, padahal kan hanya satu buah saja dari satu pohon. Hanya satu pohon saja, betul? Tapi sama iblis diputar balikan. Dan akhirnya singkat cerita, saya nggak mau bahas soal tajam lebih kebanyak ke situ. Tapi yang saya ingin bilang adalah, pada akhirnya Hawa tertipu. Nah hati-hati saudara, antara berserah sama menyerah, kayaknya kan mirip-mirip nih. Tapi saya akan buktikan dari Alkitab kepada saudara, bahwa yang Tuhan kehendaki buat setiap kita, bukan menyerah, tapi berserah. Makanya saya beri judul, berserah bukan menyerah. Jadi jangan sampai saudara kebalik ya, menyerah bukan berserah. Salah. Senggol kiri kananmu bilang, berserah bukan menyerah. Kasih tahu ya. Jadi jangan sampai nanti di antara kita ada yang menyerah. Pak, tapi kan saya menyerahnya sama Tuhan Pak. No saudara. Kita sama Tuhan, kita berserah. Saya akan buktikan. Saudara tahu, terbanyak waktu kita merenungkan tentang bangsa Israel, terbanyak kalau kita baca tentang bangsa Israel sebelum kita buka ayatnya, saudara sabar ya. Saya tahu dari wajah-wajah saudara
lagi pengen bilang, Pak Pendeta, ayat firman Tuhan dong, ayat firman Tuhan dong. Memang jemaat GSCS khususnya di tempat ini tuh benar-benar haus akan firman Tuhan. Tepuk tangan dong buat saudara ya. Sabar ya, saya mulai dulu dengan prolog saudara. Prolognya kurang lebih 45 menit, khotbahnya inti kurang lebih tambah 45 menit, kesimpulan 30 menit, kurang lebih 1,5 jam saya akan khotbah. Bapak kita luar biasa, Bapak tepuk tangan. Bapak siap, saya yang tidak siap. Wah, oke. Saudara, kalau saudara lihat dalam Alkitab, orang Israel terbanyak kita fokus kegagalan mereka karena mereka banyak bersungut-sungut. Betul? Betul ya saudara? Coba deh, bersungut-sungut, keras kepala. Tapi yang jarang dibahas kalau kita soroti lebih dalam, kalau kita capture, sebenarnya bukan kegagalan mereka, bukan hanya karena mereka suka bersungut-sungut, bukan hanya karena mereka kemudian keras kepala, tapi terbanyak mereka juga menyerah dengan keadaan. Bukan berserah. Dari wajah-wajahnya saudara sementara bilang, contohnya tanpa saudara ngomong, dari wajah mimiknya udah ketahuan. Waktu orang Israel kemudian melihat sebuah kondisi, ini salah satu contoh, ketika mereka keluar dari bangsa Israel, lagu yang dinyanyikan sama Brother Aldo tadi, yang membelah laut. Nah, itu kan bangsa Israel diperhadapkan sama begini, di depan mereka laut Teberau, di belakang mereka Firaun dengan tentaranya yang lengkap. Dan orang Israel pada waktu itu ingat mereka baru keluar dari Mesir, mereka belum cakap berperang, mereka bukan generasi prajurit, mereka bukan generasi yang siap berperang, mereka, sorry to say, generasi budak. Yes kan? Baru kok keluar. Dan kemudian mereka diperhadapkan dengan sebuah situasi. Saudara tahu apa yang mereka ungkapkan? Yang kelihatannya kan bersungut-sungut kan? Betul ya saudara? Mereka marah kan sama Musa dan sama Tuhan. Tapi sebenarnya juga, saudara perlu tahu bahwa kalau kita baca dalam Alkitab, ada yang sifatnya terlihat, ada yang sifatnya tersirat. Ada yang sifatnya tersurat, ada yang tersirat. Kalau tersurat memang jelas mereka bersungut-sungut. Tapi yang tersirat, mereka menyerah dengan keadaan. Betul? Kita pasti mati. Ngapain Tuhan bebaskan kami, bebaskan kita dari perbudakan di Mesir, keluarkan kita supaya kita mati gitu di sini. Emang gak ada kuburan di Mesir? Emang gak ada kuburan di tanah Piton dan Ramses? Kota yang dibangun, Piton dan Ramses. Tempat mereka tinggal, Goshen. Emang gak ada tempat tinggal, tempat kuburan di Goshen, sampai Tuhan harus bawa kami di sini supaya kami mati di sini. Saudara lihat, mereka menyerah. Itu gambaran saudara. Belum lagi kalau saya sebutkan kisah-kisah yang lain. Kebanyakan mereka yang membuat kenapa mereka bersungut-sungut. Karena mereka menyerah dengan keadaan. Saya khawatir saudara kalau kita nggak prepare, kita nggak lihat apa kita kata firman Tuhan. Jangan-jangan kita pun bisa menyerah sama keadaan. Sebelum saya lanjut, coba lihat wajah kiri dan kanan. Adakah yang wajah-wajah yang lagi mau menyerah? Udah mulai angkat bendera putih atau udah mau lempar handuk? Senggol kiri kananmu. Bilang sama dia, berserah bukan menyerah. Oke, saudara siap? Saya courting, gak jadi prolognya 45 menit, cukup 5 menit. Ayo kita langsung masuk ya saudara. Kita lihat sebuah kisah, by the way kenapa kok situasi memang tidak lebih gampang. Oke, kita coba lihat dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang pertama saudaraku. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat pertama. Supaya saudara dan saya, kita semua gak kaget dengan situasi ini. Karena Tuhan sebenarnya sudah memperingatkan kita. Kita punya Tuhan yang baik banget, dia tidak mungkin tidak memperingatkan kita. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama sudah ada di depan. Yuk kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab beritahu bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, saya izin pakai kacamata saja. Karena memang dari hari Sabtu kemarin mata saya iritasi. Kemarin hari Minggu khotbah di sini, mata saya itu dua-duanya merah saudara. Keluar air mata. Ya selain karena dilawat Tuhan, tapi memang karena sakit mata juga. Tapi saya bersyukur, by the way ini enggak nular ya saudara, jangan saudara sebentar takut. Nularnya tuh kalau saya pegang mata, kemudian saya pegang tangan saudara, kemudian saudara pegang mata saudara, ya baru nular. Ya ntar kita gini aja, ntar kita pulangnya ya saudara ya. Jadi kalau Pak Pendeta saya sebentar begini, bukan karena saya sombong. Percayalah, saya suka banget salaman sama saudara. Saudara nggak percaya, datang lagi nanti berikut, kita jabat tangan. Oke, saya lanjut aja lah, ini bukan soal mata saya. Saya lanjut saudara. Kisah di dalam
Ayat 2 Timotius 3 ayat yang pertama ini bilang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya mau tanya, kapan itu hari-hari terakhir? 100 tahun lagi? 50 tahun lagi? 30 tahun lagi? Cilili tahu dari mana kalau sekarang Cilili? Betul banget, tepuk tangan buat Cilili. Waduh. Emang sekarang, bahkan dari yang lalu-lalu udah sukar. Kita nggak perlu tunggu nanti apa kata berita. Oh tahun 2025, oh itu tuh karena katanya ini tahun apalah, sio apalah. Kalau ditanya, Pak Pendeta Fani sio apa? Saya dengan mantap berkata, siomay. Makanan itu ya saudara, siomay. Saya bercanda saudara. Kita nggak perlu mendengar apa kata, kalau buat saya Alkitab udah beritahu kok bahwa memang akan datang masa yang sukar. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, masa yang sukar itu kan diberitahu tentang keadaan manusia di akhir zaman. Tapi sebenarnya masa yang sukar juga merujuk ada 2 pengertian lain, 3 sebenarnya. Tadi keadaan manusia, yang kedua juga sebenarnya juga masa yang sukar sebab begini saudara. Iblis berusaha untuk dorong khususnya anak-anak Tuhan supaya kekuatannya pertama makin lama makin lemah, itu kalepos bahasa Yunaninya masa yang sukar. Kedua, pengertian daripada kalepos bukan hanya didorong untuk kemudian kekuatannya makin lama makin lemah, terhimpit, dan kemudian juga diharapkan jatuh. Itu pengertian yang kedua. Tapi pengertian yang ketiga juga masa yang sukar, karena memang situasi dan kondisinya itu makin sukar, itu makin sulit, itu semakin tidak mudah untuk kemudian kita hadapi, kita jalani. Saudara mungkin ngalamin dalam bisnis saudara, siapa mau sangka sih orang, maaf ya saudara, ada orang-orang dulu senang sekali kalau punya toko, betul saudara ya? Kebanggaan, apalagi kalau di toko-toko tertentu, di Glodok lah, di mana, di Roxy lah. Semua orang dengan bangga, wih keren. Itu bisa jadi sebuah hal jika membutuhkan sesuatu, bisa kemudian aset itu diagunkan di bank, bisa tambah modal. Begitu mudah, apalagi kalau tempatnya keren banget. Dulu banyak yang seperti itu, tapi sekarang saudara. Nggak menjamin loh tempat di mana. Ada orang nggak punya toko secara fisik. Tapi dia punya toko online. Yang pengikutnya, contohnya lebih dari 100.000. Sehari penjualannya dia 2 bulan yang punya toko onsite. Yang saya bilang ini betul atau betul? Kadang makin sukar. Orang bingung, mau mulai bisnis online juga nggak semudah yang dipikirkan. How to-nya, bagaimana caranya, itu nggak semudah. Ada orang yang coba praktek tapi kemudian nggak berhasil juga. Terus gimana caranya? Orang bingung harus melakukan apa. Udah gak kayak dulu. Makanya saya mau bilang, percayalah kalau kita pakai kekuatan kita, kemampuan kita. Dalam situasi ini, kita gak akan pernah berhasil. Percayalah saudara. Sebelum saya lanjut, siapa di antara saudara yang pada malam hari ini mau bilang, kalau gitu saya memilih untuk berserah sama Tuhan. Boleh tangannya diangkat? Boleh. Waduh, kalau sebenarnya nih kalau tangan saudara udah diangkat, kita nggak perlu khotbah saudara. Karena saudara udah angkat tangan. Iya kan? Perlu khotbah nggak? Oh perlu ya. Kalau Bapak Ibu bilang, udah Pak nggak perlu lah Pak. Udah mau makan malam nih. Saya langsung stop. Tapi kalau Bapak Ibu yang bilang perlu, ayo kita lanjut yuk lebih dalam. Sebuah kisah dalam Alkitab yang membuktikan, ini kisah. Bagaimana orang tersebut sama Tuhan dipancing. Sekali lagi, firman Tuhan gak bilang Tuhan mancing, enggak. Tidak tersurat, tapi tersirat. Mau tahu di mana kisahnya? Ada yang udah bisa nebak? Kalau ada yang bisa nebak, saya kasih coklat. Nggak ada yang bisa nebak. Oke, puji Tuhan, coklatnya aman. Saya berikan buat anak saya kalau begitu ya. Emang Pak Pendeta bawa? Nanti tinggal dibeli. Nggak, bercanda saudara. Kita buka dari Matius pasal 15 ayat 22 sampai 28. Saya minta tolong timer nanti kalau saya sudah itu jangan sampai saya lewat ya, saya sudah janji tadi hanya 1,5 jam khotbahnya. Oh enggak bercanda. Enggak akan sampai saudara. Kita dengan cepat yuk. Matius 15 ayat 22 sampai dengan 28. Saya minta tolong saudara dan saya kita baca bergantian. Setuju saudara? Setuju? Kenapa saya suka sekali mengajak jemaat untuk membaca firman Tuhan? Karena begini saudara, selain firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Yang kedua, waktu saudara membaca, saya berdoa. Ada sesuatu yang kemudian jadi pewahyuan saudara secara pribadi. Wah itu makanya kita baca Alkitab, bacalah sungguh-sungguh. Amin. Kita kan punya prinsip selalu sungguh-sungguh ya. Kerja sungguh-sungguh, apalagi berdoa sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh. Bahkan makan pun
kita sungguh-sungguh. Ada beberapa orang kalau makan sampai keringetan. Kerja nggak keringetan, makan keringetan. Saking sungguh-sungguhnya. Saudara yang mana? Saudara dua-duanya, nggak apa-apa saudara. Saya bercanda ya supaya kita nggak tegang. Yuk kita baca bergantian, saya baca ayat 22, saudara baca ayat 23, kita bergantian sampai ayat 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 28 baca sama-sama yuk, 23. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ingat tema khotbah malam hari ini apa saudara? Berserah bukan menyerah. Kenapa saya kemudian Tuhan gerakan, saya seperti dituntun untuk ini jadi contoh. Karena ini relate banget saudara. Wanita perempuan Siro Fenisia ini itu bisa saja menyerah. Karena kenapa? Dia berada di sebuah kondisi yang sulit, dia udah datang sama Tuhan. Tapi saudara lihat jawaban Tuhan Yesus. Memang tidak tersurat, tapi tersirat. Tuhan tidak menolak dia sebenarnya. Tuhan sementara menguji dia. Tahukah saudara bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kerap Tuhan mengizinkan perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi ya, Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang datangkan. Jangan sampai kita salah paham sama Tuhan. Waktu di press party 2 minggu lalu saudara, saya pernah ngomong bahwa kesukaran, kesusahan yang dialami oleh Ayub, itu berat banget, bukan Tuhan kan yang datangkan. Tuhan mengizinkan, iblis yang datangkan itu. Iblis minta izin sama Tuhan, itu benar. Tapi bukan Tuhan yang merancangkannya. Kita perlu clear di area ini. Karena saya masih banyak temukan ada orang yang percaya yang suka salah paham sama Tuhan. Oh nggak apa-apa, oh saya tuh sama Tuhan dihajar. Kan ada firmannya Pak Pendeta, Tuhan itu menghajar anak-anak yang dikasihinya. Kalau mau bahas itu nggak cukup waktu saudara, tapi pengertian menghajar bukan seperti menghajar yang saudara bayangkan. Kalau saudara dihajar beneran sama Tuhan, selesai kita, percayalah saudara. Bumi adalah tumpuan kakinya. Kalau kaki aja tumpuan kaki, bumi aja tumpuan kaki Tuhan, berarti tangan sama kakinya kurang lebih sama. Kalau kita dihajar sama Tuhan, nggak seperti itu saudara. Kenapa? Sekali Tuhan telah memutuskan, kita adalah anak-anaknya. Sampai selama-lamanya kita adalah anak-anaknya. Dan gak mungkin Bapa yang baik akan menghajar dalam pandangan seperti apa yang kita bayangkan. Cara Tuhan menghajar sebenarnya lebih kepada mendidik kita. Iblis nih yang bagian jahatnya itu memang ada di dia. Dan itu memang kesukaannya dia. Jadi kita supaya kita gak salah paham. Nah, case Siro Fenisia, dia ini bahkan bukan anak Tuhan loh. Dia bukan anak Tuhan, dia orang Kanaan. Makanya waktu kemudian dia datang sama Tuhan, Tuhan ngomong, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa saya berani bilang bahwa Tuhan sementara menguji dia? Sebab di peristiwa-peristiwa yang lain, entah orang Samaria yang sama, bukan juga orang Yahudi, bukan juga orang Israel. Toh Tuhan tolong mereka, kenapa di perempuan ini tidak begitu? Ya, betul ya saudara, yang saya mau bilang ya, bahwa dalam perjalanan hidup kita, kerap Tuhan menguji kita loh. Ujian itu beda banget sama yang namanya sengaja Tuhan datangkan, beda banget. Ujian itu namanya ujian supaya setiap saudara dan saya diharapkan Tuhan nantinya naik. Puji Tuhan, ada yang bilang naik level, ada yang bilang naik kelas, gak ada yang bilang naik pohon. Puji Tuhan, berarti menyimak. Naik level. Karena Tuhan gak mau iman kita tetap tinggal di tempat. Iman itu progres saudara. Jangan bangga dengan kekristenan 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun apalagi. Aduh jangan bangga saudara. Jangan sampai kayak cerita orang di Manado. Opak dulu. Opak kalau udah berantem.
8 orang pernah keroyok opa. Hebat. Cucunya tepuk tangan, opa hebat banget. Iya, terus gimana opa? Tahu nggak cu, 8 orang yang keroyok opa. Opa lawan mereka semua. Terus gimana? 9 orang langsung jatuh di got semuanya. Cucunya udah senang, hebat opa ya, hebat. Opa, tadi kan yang keroyok 8 orang. Kok yang di got 9 orang, ya opa yang paling di bawah, yang lagi diinjek-injek sama mereka. Nggak bercanda ya, supaya kita nggak tegang. Saudaraku, jangan bangga dengan kekristenan kita yang tidak bertumbuh. Tuhan gak mau iman kita gak bertumbuh. Dan by the way, jangan kita berpikir, karena saya melihat di sini ada yang anak-anak muda, engkau mungkin baru mengalami Tuhan 1-2 tahun. Tapi kalau engkau mau belajar 1-2 tahun, engkau terus mau siap untuk dibentuk sama Tuhan. Hey, ini masa percepatan anak-anak muda. Tepuk tangan dulu dong yang masih muda. Wah, saya lihat ada yang baru di bawah 20 tahun tapi udah ikut doa malam. Jarang banget. Ada yang di bawah 25 tahun. Ya Cilili beda-beda tipis sih sama mereka. Cilili baru 28 kan. Ya beda-beda tipis lah ya. Mereka agak lebih muda sedikit. Jadi tidak ada orang tua di tempat ini. Amin. Tidak ada yang tua. Kita semua muda. Sementara mereka yang lebih muda, mereka sedikit lebih muda dari kita. Penghiburan ya. Ya buat yang kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, kepala 8. Kita tidak tua. Kita hanya muda. Mereka yang muda gimana? Sedikit lebih muda dari kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Oke, prinsip daripada berserah bukan menyerah. Kenapa saya bilang kita mesti berserah tapi bukan menyerah. Dari kisah ini ada beberapa prinsip supaya kita nggak salah paham sama Tuhan. Ayat 23a bilang begini, tetapi Yesus sama sekali tidak, saudara dengar baik. Waktu saudara berdoa, saya udah berserah Pak. Buktinya saya udah berdoa, saya udah bilang itu sama Tuhan. Saya udah berserah dong Pak, saya enggak menyerah. Kan saya berserah Pak. Saudara ingat dari kisah ini prinsip yang pertama bahwa begini. Permintaan dan doa kita dengar. Belum tentu langsung dijawab sama Tuhan. Ulang. Belum tentu langsung dijawab sama Tuhan setiap doa dan permintaan kita. Sebab apa? Waktu kita bukan waktu Tuhan. Kan ada lagunya tuh ya. Waktu Tuhan. Gimana? Nah kita kan yang kadang-kadang suka nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah kalau nyanyi hebat banget. Tapi begitu menghadapi kenyataan. Maunya kita gimana? Kita berdoa sekarang. Amin. Eng. Udah dijawab. Kayak film Dragon Ball saudara ya. Kalau Dragon Ball-nya udah kekumpul. Minta dikabulkan langsung ada. Enggak begitu. Bukan Tuhan enggak bisa. Bukan Tuhan gak sanggup, bisa banget. Bahkan sebelum kita minta aja, Tuhan udah bisa memberikan. Saudara setuju dengan saya? Amin? Tapi ingat saudara, buat Tuhan yang terpenting, itu bukan doa kita yang langsung dijawab. Tapi prosesnya, itu jauh lebih penting. Saudara bayangkan kalau kita jadi orang anak-anak gampang, orang-orang gampang. Kita bisa jadi orang-orang gampang karena sesuatu yang instan itu. Begitu berdoa, langsung ada. Percayalah. Kita nggak akan menghargai arti sebuah proses. Kita nggak akan pernah menghargai nilai-nilai dalam kehidupan ini. Apa yang Tuhan mau bentuk dari kita. Apa yang Tuhan mau ajarkan dengan iman kita. Tapi prinsip yang saudara perlu tahu bahwa begini. Tuhan pasti tahu kapan waktu yang terbaik untuk menjawab doa dan permintaan kita. Aminnya cuma Cilili dan beberapa orang doang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Supaya waktu kita datang doa malam, kalau mungkin ada doa-doa yang lain, ada yang doa pagi mungkin saudara terikut yang di mana ada yang doa pagi jam 5, jam 6. Jangan kita berpikir, saya mau ikut doa, saya mau setia ikut doa, supaya waktu kita ikut doa, doa saya langsung dijawab sama Tuhan. Please jangan transaksional seperti itu. Ini saya nangis beneran saudara, bukan karena mata iritasi saudara. Kita perlu berpindah, jangan jadi Kristen transaksional, GSJS, jadi jemaat yang dewasa. Jangan mau jadi Kristen transaksional. Pak Pendeta jangan marah-marah, saya nggak marah-marah, saya cuma menegaskan. Amin saudaraku, jangan jadi Kristen transaksional, itu Kristen anak-anak. Anak saya ini, kalau lagi susah dibujuk, Sun papa, nanti papa kasih permen. Dengan cepat dia, Kalau enggak, kayak kita,
mau sun Tuhan, mau menyembah Tuhan. Penyembahan kan kis. Tapi masa? Oke Tuhan, saya sembah ya. Oke Tuhan, saya doa malam ya. Oke Tuhan, saya melayani ya. Tapi doa saya dijawab ya. Senggol kiri kananmu. Gua bukan yang kayak gitu. Dulu mah iya, sekarang enggak lagi. Bilang. Beritahu saudara, beritahu aja saudara. Biar itu jadi tindakan iman. Saya masih begitu sih Pak, gak apa-apa, tetap kasih tahu. Jadi tindakan iman. Jadi tindakan iman. Amin saudara. Ayo dong, kita gak boleh lagi yuk jadi Kristen yang transaksional. Sehingga waktu pun kita mau memberi, kita memang memberi, ya udah kita memberi. Gak ada embel-embel. Supaya saya diberkati. Tuhan tahu kok membalas berkat buat kita yang memberi. Gak perlu diingetin juga Tuhan tahu. Saudara setuju dengan saya? Kalau saudara udah gak nyaman, saya akan berhenti saudara. Karena masih gak enak nih ke depannya nih. Amin. Saudara siap? Oke, puji Tuhan memang yes makin dewasa. Tepuk tangan saudara. Apalagi kalau udah ada komsel ya, saudara udah ada komsel kayak gini ya. Apalagi buat yang udah ikut komsel, wah lebih dewasa lagi nih. Jadi ingat, permintaan dan doa kita belum tentu langsung dijawab sama Tuhan. Karena di dalamnya kerap waktu kita itu bukan waktu Tuhan. Tapi selalu yang kita ingat, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu kita, bagi kita mungkin itu baik. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara pilih yang mana? Pilih yang baik atau pilih yang terbaik? Yakin? Biar doanya belum dijawab sekarang, yakin? Yang benar. Yakin? Yang benar. Udah deadline nih Pak, yakin? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, 2 poin saja cukup. Karena saya ingat, 2 anak cukup. Jadi enggak bercanda. 2. Ayat ke-26. Yang kedua, ini yang intinya saudara, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 kita baca sama-sama yuk. 2, 3, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara bayangkan kalau perempuan ini baper gitu. Tuhan Yesus kok tega. Katanya dia baik. Saya udah datang sama Tuhan. Masa saya dibilang anjing? Walaupun Tuhan gak bilang anjing secara langsung kan kepada dia. Ini kan kiasan kan. Tapi kalau orang yang baperan, wajar gak kalau dia tersinggung? Wong saya datang baik-baik. Waktu kemudian di awal di ayat 23, Tuhan udah nolak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Aku datang, tetap datang. Tuhan tolong aku dong. Kita mungkin cuma hanya sampai di step pertama kita mundur yang lalu. Tapi saya berdoa sekarang udah gak lagi. Kita udah gak menyerah lagi. Wanita ini contoh orang yang berserah. Di kedua kali Tuhan Yesus sudah ngomong begitu. Aku tidak memberikan roti kepada anjing. Wanita ini gak bilang begini. Tuhan Yesus kelewatan. Udah kalau gitu sampai di sini. Yang penting udah tahu Tuhan Yesus kayak gitu. Gak gitu ya. Itu menyerah tuh, orang yang menyerah tuh gitu. Ujung-ujungnya bersungut-sungut, komplain, apa tuh kekristenan, apa itu Tuhan Yesus, gak bener lah. Karena transaksional. Wanita ini contoh orang yang berserah. Dia ngomong begini loh, dia sadar bahwa dirinya memang bukan dari kaum Israel Yahudi. Dia bilang begini, benar Tuhan, keren banget nih wanita. Benar Tuhan, tapi anjing ini makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan Yesus langsung begini. Stop, kepanjangan. Hai ibu, besar imanmu. Terjadilah seperti apa yang kau katakan. Saya mau tanya, waktu wanita ini memutuskan untuk berserah, tidak menyerah, Tuhan kemudian bertindak. Walaupun ada peristiwa yang lain memang saudara, Tuhan seringkali dia bertindak bukan karena digerakkan apapun, tapi memang digerakkan oleh kasih-Nya. Tapi dalam konteks cerita ini Tuhan bertindak ketika Tuhan melihat wanita ini memutuskan dia berserah, bukan menyerah. Apa kabar baiknya buat setiap saudara dan saya? Apa kabar baiknya? Waktu saudara malam hari ini memutuskan, saya gak akan menyerah, tapi saya akan
berserah. Hei, yakini dengan iman. Tuhan pasti bertindak. Senggol kiri kananmu bilang, jangan menyerah, jangan berserah. Berserah, ma iya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Karena pada waktu kita menyerah, itu sama begini, saudara. Kita putus asa. Iblis itu kalau orang menyerah, sama dia akan ditambahin pikiran-pikiran negatif. Sama dia akan ditambahin overthinking. Udahlah, ngapain lagi sih lu berharap sama Tuhan? Udahlah, udah kabur aja, udah pisah aja rumah tangga lu, udah hancur-hancur lah, udah hancur, mendingan hancuran beneran. Saya mau tanya, itu menyerah atau berserah? Kalau berserah, Tuhan, emang saya udah gak mampu. Tapi saya berserah sama Tuhan. Tahukah saudara, waktu kita berkata tidak mampu, tapi kita mau berserah sama Tuhan dengan baik. Disitulah kasih karunia akan Tuhan limpahkan buat setiap kita. Kasih karunia tidak terbatas hanya pada keselamatan. Tapi kasih karunia kan punya pengertian begini. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya kasih contoh. Kemampuan kita hanya sampai di sini. Misalnya nih ya, kita lompat. Misalnya kita taruhlah kita kecil, kekuatan kita, kemampuan kita manjat misalnya ini gunung yang tinggi. Anggap aja ini gunung yang tinggi. Kita cuma bisa sampai di sini, saudara. Kemampuan kita sehebat apapun kita latihan cuma bisa sampai di sini. Kasih karunia adalah begini. Kemampuan kita sampai di sini. Sisanya ini kita butuh kasih karunia. Sebab ketika Tuhan kasih karunianya, kasih karunianya, kita akan bisa sampai di sini. Artinya apa? Artinya begini, memang kekuatan kita, kemampuan kita dalam segala sesuatu itu terbatas. Tapi ketika kasih karunia dicurahkan, kasih karunia diberikan. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berserah, bukan kepada orang yang menyerah. Yang mau memutuskan, dia mau jadi orang yang berserah bukan menyerah. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Karena saudara sudah angkat tangan, itu berarti sudah clear. Kali ini saya harus selesai. Tuhan memberkati saudara. Jadi orang-orang yang mau berserah boleh angkat tangan. Yuk kita berdiri, kita naik pujian sama-sama yuk. Ku tak akan menyerah. Amin. Wah itu tuh lagunya tuh ada saudara ya. Walaupun kalimat ini bilang sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi kalaupun saudara sudah coba semua yang saudara bisa, ingat. Berserah bukan menyerah. Waktu kita berserah, Tuhan akan limpahkan kasih karunia-Nya buat kita. Waktu kita berserah, akan ada banyak mujizat yang akan Tuhan nyatakan buat orang-orang yang mau berserah kepada Dia. Dari awalnya kita naikkan lagu ini ya, dalam segala perkara. Betul ya? Pertamanya itu ya? Praise the Lord, haleluya, haleluya. Dalam segala perkara. Mari sama-sama yuk kita naikkan pujian ini. Tuhan punya rencana. Ya kami percaya Kau punya rencana Tuhan. Yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Yuk bilang sama Tuhan yuk saudara. Apapun yang Kau perbuat. Kami percaya dengan iman Tuhan bahwa apapun yang Kau perbuat tidak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan. Amin. Semua denganmu Tuhan. Katakan dengan imanmu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah.
Waktu kita berserah, itu tandanya gini, kita sementara menyerahkan. Ingat ya, waktu kita berserah, kita sementara menyerahkan hal-hal yang di luar dari jangkauan kita. Hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Kepada siapa yang kepadanya kita berserah. Dalam hal ini, kita berserah kepada Tuhan. Dan kalau kita berserah sama Tuhan, kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya ingin bacakan lagi satu ayat. Boleh saudara? Saudara izinkan? Gak apa-apa ya, saudara berdiri sebentar ya saudara. Ini nih yang akan terjadi. Wow, dahsyat banget. Mazmur 37 ayat 5. Saya akan bacakan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan apa saudara? Bertindak. Dan Ia akan apa? Bertindak. Dan Ia akan apa? Bertindak. Dan Ia akan bertindak seperti pada wanita Sirofenisia. Waktu Tuhan dapati dia berserah, Tuhan bertindak. Hai ibu, besar imanmu. At the same time, anak perempuannya langsung sembuh. Tuhan gak pernah gagal. Tuhan gak akan digerakkan oleh hati yang mau berserah sama dia. Gak pernah saudara. Waktu saudara berserah gak mungkin Tuhan tinggal diam. No, gak mungkin Tuhan tinggal diam. Dia Bapa kita, dia mengasihi saudara. Dia mati di atas kayu salib buat saudara. Roma 8 ayat 32 menegaskan, kalau Bapa menganugerahkan Kristus bagi kita, bagaimana mungkin dia tidak karuniakan segala sesuatu kepada kita? Gak mungkin saudara. Mari pejamkan mata jasmanimu saudara. Saya nggak tahu situasi apa yang kau sementara alami saat ini. Saya tidak tahu hal apa yang mungkin saat ini kau sudah mau menyerah. Kau sudah mulai putus asa. Kau sudah mulai kecewa. Kau sudah mulai tawar hati. Mungkin dalam keuanganmu. Mungkin dalam pergumulan yang kau hadapi. Deadline-nya besok Pak. Deadline-nya tinggal 1 minggu lagi Pak. Pak, saya udah dibilang sama dokter hidup saya udah gak panjang lagi Pak. Wajar dong kalau saya putus asa, kecewa, menyerah. No, jangan mau ditipu sama iblis. Kita masih punya Tuhan. Kau yang mau berserah sama Tuhan, kau yang ada di tempat ini, maupun kau yang terhubung lewat aplikasi YouTube dimanapun kau berada, dengar baik, Tuhan sanggup menolong engkau. Mari engkau yang mau percaya sama Tuhan, kau mungkin sudah mau berserah, tapi engkau yang memutuskan percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang Mazmur katakan, dari tempat di mana engkau berdiri, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saudara yang ada di rumah, saudara yang berada dimanapun saat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bilang, Tuhan ini aku berserah kepadamu. Aku berserah kepadamu Tuhan. Saudara dengan iman, terima pertolongan daripada Tuhan malam hari ini. Terima malam hari ini pertolongan langsung daripada Tuhan. Pertolongan langsung daripada Tuhan. Bukan dari pengkhotbahnya, bukan dari suasana di sini, tapi dari Tuhan langsung. Saudara akan terima pertolongan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Sebab kami mengimani, kami meyakini tangan kanan kami adalah pernyataan dari diri kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami gak mau menyerah, tapi kami berserah kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau berserah penuh kepadamu. Kami mau percaya kepadamu. Kami percaya dengan iman. Tuhan sementara bekerja secara spirit, secara roh. Kalau Tuhan bekerja, kami yakin alam nyata tinggal waktu, pasti itu akan terjadi. Kami yakin pasti itu akan terjadi. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari yang terus akan berserah kepada Tuhan bersama dengan saya, mari sama-sama katakan amin. Kasih tos kiri kananmu, katakan sekali lagi, berserah bukan menyerah. God bless you. Silakan duduk saudara. Sekali kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa.